Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Jacinda Akila dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat dua jurnal, yaitu penggunaan jurnal umum dan penggunaan jurnal khusus. Penggunaan jurnal umum biasanya dilakukan setiap kali melakukan transaksi. Kalau penggunaan jurnal khusus biasanya dilakukan setiap akhir bulan. Jurnal umum dapat digunakan untuk perusahaan yang berskala kecil. Kalau jurnal khusus itu dapat digunakan oleh perusahaan yang berskala besar. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Penggunaan jurnal khusus akan lebih menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Penggunaan jurnal khusus ini akan memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga proses pencatatan lebih efisien dan lebih efektif. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis ataupun urut secara waktu dan tanggal kejadiannya. Setelah menjelaskan pengertian jurnal umum dan jurnal khusus, saya akan menjelaskan perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Terdapat 4 segi pembeda. Yang pertama, segi bentuk. Jurnal umum terdiri dari beberapa kolom yang sudah ditentukan, contohnya tanggal, keterangan, ref, jumlah debit, dan kredit. Kalau jurnal khusus, bentuknya dibuat dengan kolom-kolom yang dibutuhkan sesuai dengan jenis transaksinya. Yang kedua, segi pencatatan. Jurnal umum dilakukan secara kronologis atau urut. Kalau jurnal khusus dilakukan sesuai dengan jenis transaksinya. Yang ketiga, dari segi posting. Jurnal umum dilakukan setiap kali melakukan transaksi. Kalau jurnal khusus dilakukan secara periodik, biasanya dilakukan setiap akhir bulan. Yang keempat, dari segi pihak yang melakukan. Jurnal umum biasanya digunakan oleh perusahaan yang transaksinya masih sedikit. Kalau jurnal khusus biasanya dilakukan oleh perusahaan yang transaksinya sudah banyak ataupun sering terjadi. Jenis-jenis jurnal khusus dan pencatatannya. Yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dan pembelian lainnya yang berhubungan dengan transaksi perusahaan secara kredit. Jurnal pembelian dapat dibuat dengan berbagai format sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada 2 contoh format jurnal pembelian, yaitu bentuk sederhana dan bentuk lengkap. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai. Setiap perusahaan, baik perusahaan jasa maupun dagang, perusahaan besar maupun perusahaan menengah, dalam kegiatan usahanya selalu mengeluarkan uang. Pengeluaran uang digunakan untuk berbagai macam kegiatan, misalnya membayar listrik, membayar gaji karyawan, membayar hutang, dan membeli secara tunai. Contoh format jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga ada jurnal penjualan.
Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Contoh format jurnal penjualan. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang secara tunai. Contoh format jurnal penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas yang sering terjadi akan dicatat pada kolom khusus, sedangkan transaksi penerimaan kas yang jarang terjadi akan dicatat pada kolom serba-serbi. Yang kelima, ada jurnal umum atau memorial. Jurnal umum atau memorial berfungsi untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 jurnal khusus, misalnya transaksi retur pembelian, retur penjualan, kerugian piutang, dan lain-lain. Rekapitulasi jurnal khusus yaitu memudahkan untuk memposting jurnal ke buku besar. Selain memudahkan untuk memposting rekapitulasi jurnal khusus, juga dapat digunakan untuk meminimalisasi kesalahan saat pencatatan transaksi ke jurnal khusus. Dalam rekapitulasi dapat terlihat sisi debit dan sisi kredit, jumlahnya harus dalam keadaan seimbang ataupun sama. 1. Pencatatan persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan merupakan barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang memerlukan perlakuan khusus untuk menentukan harga jual yang sangat mempengaruhi besarnya laba atau rugi perusahaan. Terdapat 2 sistem persediaan barang dagangan. Yang pertama, sistem terus-menerus. Sistem terus-menerus adalah metode yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Metode ini lebih cocok digunakan dalam perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi tidak terlalu banyak tetapi nilai transaksinya besar. Yang kedua ada sistem periodik. Sistem periodik adalah metode yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung pada awal dan akhir periode. Metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi banyak. Yang kedua, penilaian persediaan barang dagangan. Ada 4 macam metodenya. Yang pertama, ada metode identifikasi khusus. Pada metode ini, setiap unit barang dagangan diberi tanda khusus, misalnya dengan memberikan kode atau nomor, sehingga untuk menentukan harga jual atau persediaan dapat dilihat dari kode tersebut. Yang kedua, ada metode rata-rata. Pada metode ini, harga pokok ditentukan berdasarkan harga rata-rata dari barang yang tersedia atau pada akhir periode. Yang ketiga, ada metode masuk pertama, keluar pertama, bisa disingkat dengan MPKP. Penilaian harga pokok pada metode ini didasarkan pada anggapan bahwa barang yang pertama masuk dibeli akan keluar dijual terlebih dahulu. Yang keempat, ada metode masuk terakhir, keluar pertama, bisa disingkat dengan MTKP. Metode ini merupakan kebalikan dari metode MPKP. Dalam metode ini, barang yang masuk terakhir akan dijual, dikeluarkan terlebih dahulu. Buku besar utama. Buku besar utama merupakan
kumpulan selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar utama bermanfaat dalam proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Buku besar juga digunakan sebagai alat kontrol atas pencatatan transaksi dalam jurnal khusus. Bentuk buku besar utama pada perusahaan dagang tidak berbeda dengan bentuk buku besar pada perusahaan jasa. Dalam menyelesaikan siklus akuntansi dengan memposting ke buku besar utama. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan posting jurnal khusus ke buku besar utama. Pertama, menyusun rekapitulasi jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Yang kedua, menyiapkan akun buku besar yang berkaitan dengan buku besar utama. Yang ketiga, mencatat jumlah akun dalam rekapitulasi sebelum dipindahkan ke buku besar utama. Jumlah akun pada jalur debit rekapitulasi dipindahkan ke lajur debit buku besar. Jumlah akun kredit rekapitulasi dipindahkan ke lajur kredit buku besar. Yang keempat, menuliskan nomor kode akun di bawah jumlah jurnal khusus, sementara akun dalam kolom serba-serbi ditulis pada kolom referensi. Yang kelima, mencatat singkatan jurnal khusus pada kolom referensi dengan nomor halaman jurnal khusus. Pada saat memindah bukukan posting jurnal khusus ke akun-akun besar sebaiknya dilakukan dengan urutan yang urut, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum yang berhubungan dengan penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum yang berhubungan dengan pembelian, dan jurnal lain-lainnya. Posting dilakukan untuk setiap jurnal khusus pada akun-akun yang bersangkutan sesuai dengan urut-urutan jurnal khusus yang telah ditentukan. Buku pembantu. Buku pembantu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Buku pembantu terdiri dari buku piutang dagang, utang dagang, dan persediaan. Dengan penyusunan buku pembantu dapat diketahui posisi utang dan piutang secara berkala. Dengan demikian, buku pembantu dapat menjadikan alat bantu untuk mencocokkan saldo utang dan piutang pada buku besar utama pada akhir periode. Pencatatan transaksi-transaksi pada buku pembantu dilakukan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu atau tanggalnya. Pada saat terjadi transaksi langsung dicatat pada jurnal khusus, kemudian dicatat pada buku pembantu. Terdapat 3 macam buku pembantu, yaitu yang pertama, buku pembantu piutang dagang. Buku pembantu piutang dagang digunakan untuk mencatat setiap piutang berdasarkan nama pelanggan. Yang kedua, buku pembantu utang dagang. Buku pembantu utang dagang digunakan untuk mencatat setiap utang berdasarkan nama kreditur. Yang ketiga, buku pembantu persediaan. Buku pembantu persediaan berfungsi mengadakan pengawasan terhadap persediaan barang dagangan yang ada dan memberi penjelasan terperinci atas perubahan dari tiap-tiap jenis barang. Untuk setiap barang dibuatkan akun tersendiri. Buku pembantu persediaan diperlukan jika pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual atau bisa disebut dengan sistem secara terus-menerus. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah pengertian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.